Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Selamat dan tentu saja host kita. Em, Pertumbuhan ekonomi itu memang salah satu indikator ekonomi yang apa sering dijadikan kayak acuan gitu ya untuk melihat kesehatan ekonomi sebuah negara. Hanya saja pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan GDP atau PDB itu adalah indikator yang sifatnya general ya, umum. Jadi dia mengukur kalau kita lihat dari sisi produksi berarti dia melihat berapa banyak barang dan jasa yang barang dan jasa yang baru ya, yang dihasilkan dalam satu tahun. Nah, itu kan hanya menghasilkan barang. Gitu. Pekerja yang menghasilkan barang tadi itu upahnya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana. Itu kan tidak terlihat di situ. Itu hanya melihat berapa nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Ada upah pekerjanya berapa, itu kan tidak terlihat. Disitulah kemudian bicara harus didetailkan dengan indikator-indikator yang dalam hal ini adalah indikator misalnya pengangguran. Pengangguran terbuka, memang yang namanya pengangguran terbuka itu nampak terus turun ya. Terakhir data terbaru di bulan Februari 2024, Indonesia itu penganggurannya 4,8%. Itu memang terus turun ya, dalam hampir setiap tahun terus turun. Termasuk juga di daerah-daerah di provinsi ya, baik itu kabupaten ya, ataupun provinsi itu juga turun pengangguran secara umum. Namun pengangguran pengangguran yang dipakai oleh BPS pun itu adalah pengangguran terbuka, ya, pengangguran terbuka. Eh, apa eh, Mereka yang tidak bekerja, yang namanya pengangguran terbuka itu mereka yang tidak bekerja. Namun kalau kita lihat ya, eh, ada namanya yang bekerja ini yang kemudian itu hanya 35 kurang dari 35 jam kerja. Jadi dalam dalam satu pekan. Nah eh, itu terus turun, terus naik ya. Jadi dari sepanjang pemerintahan Jokowi dalam satu dekade ini, itu pekerja yang kemudian bekerjanya kurang dari 35 jam, artinya 35 jam itu nanti terbagi jadi dua ya. Mereka yang part time itu memang secara sengaja mereka kerjanya kurang dari 35. Namun ada orang yang ingin mencari kerja lebih lagi, lebih banyak lagi jamnya, ini nggak bisa tuh. Nah ini adalah yang masuk ke dalam di bawah 35 jam kerja. Itu terus naik data. Hari kami tampilkan data supaya lebih supaya lebih apa tervisualisasi dengan baik ya. Eh, Sudah terlihat ya datanya. Eh, ini dia datanya. Eh, Kita lihat di sini yang 20 25 sampai 34 jam kerja itu dari tahun ke tahun terus terus naik ya. Memang tadi kenaikan kenaikan apa, 2020 ini tadi dijadikan pengecualian. Tetapi kalau kita lihat data dari tahun 2018, 19 itu juga sudah ada kenaikan kok, sebelum sebelum pandemi juga sudah ada kenaikan data-data. 2015, 16, 17 memang ada penurunan, tapi kemudian naik lagi 2018, 19 terus naik lagi. Begitu pula yang mereka jam kerjanya hanya 20 sampai 24 jam kerja. Ini adalah eh, eh, sebenarnya ini juga ada mengindikasikan bahwa nanti di sana ada kesejahteraan yang semakin menurun di kalangan masyarakat. Maka tidak heran tadi
ada kelas menengah yang anjlok sampai hampir 10 juta orang gitu ya. Begitu pula Gen Z yang tidak ngapa-ngapain gitu, itu juga 10 juta orang juga lebih, kurang lebih. Jadi eh, kalau data-data yang umum bahwa eh, pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus gitu ya, 5% dan seterusnya, itu belum bisa memberikan gambaran yang lebih real bagaimana persoalan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi itu harus didetailkan dengan data-data yang lain tentang pengangguran ya, yang mereka kurang dari 35 jam kerja. Terus apa lagi? Mari kita lihat data yang lain misalnya. Data di tahun 2022 untuk DKI Jakarta sebagai misal. Di DKI Jakarta, mari kita lihat DKI Jakarta itu penduduk yang eh, belanjanya satu bulan, belanja per kapita per bulan, per orang per bulan, yang kurang dari 1,5 juta, itu banyak banget ya, 26% antara 1 sampai 1,4, 11,4% antara 750.000 sampai 999.000. Itu itu di DKI Jakarta bisa kira-kira begitu. Jadi eh, apa makanya DKI Jakarta kan upah minimum saja DKI Jakarta itu 4,6 juta gitu, 4,6 juta. Jadi saya pikir ini dan perlu diketahui upah minimum itu menurut salah satu peraturan pemerintah, upah minimum itu adalah eh, apa eh, gaji untuk hidup layak, ya, gaji untuk hidup layak per satu orang buruh lajang, bukan yang berkeluarga. Ini peraturan nomor nomor 20 nomor 78 tahun 2015. Jadi seperti itu. Jadi upah minimum itu bukan untuk seorang keluarga, tapi itu untuk satu satu orang buruh lajang untuk hidup bisa layak dalam 1 bulan. Gitu. Jadi ini harus 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 detailkan lagi gitu, maksud dengan minimum itu apa. Gitu. Jadi eh, itu satu ya tentang data indikator yang harus kita detail. Eh, Memang Pak Jokowi itu kalau secara 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 pembangunan infrastruktur itu datanya mencapai 3.592 triliun ya data. Ini datanya ada 3.592 triliun dari 2014 sampai 2024 ini. 3.592 triliun, hampir 3.600 triliun itu, minus sekitar 8 triliun. Tetapi bayangkan kita apa dampaknya? Kita 2023 ini pecah rekor itu impor impor beras berapa juta ton, 3 juta. Jadi eh, seringkali survei itu memang yang terlalu umum dan masyarakat juga belum begitu paham dengan indikator-indikator yang detail seperti ini. Gitu ya. Jadi eh, masyarakat di sini memang tugas kita untuk menjelaskan kepada masyarakat data-data yang lebih detail sehingga kemudian tidak terjebak dengan kepentingan yang ingin eh, ingin melanggengkan kekuasaan yang tidak tidak fair seperti itu. Perlu kita tahu juga eh, tahun 2020 itu jangan dijadikan sebagai patokan. Itu saya pikir tidak bisa juga untuk seperti itu kemudian kita mentolerir tahun 2020 itu ketika pandemi ya itu kemudian seolah-olah mereka tidak tidak bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena anggaran itu sangat besar. Tahun 2020 misalnya, ketika pandemi itu bayangkan pemerintah menerbitkan surat berharga negara mencapai 1.533 triliun. Itu terbesar sepanjang sejarah. 1.533 triliun. Kemana duitnya? 2023 ini 807 triliun menerbitkan surat berharga negara. Jadi kalau kemudian yang tertuang di dalam APBN itu adalah yang neto, bukan bruto. Itu yang neto.
penerbitan surat utang yang neto, yang brutonya ada di sini. Bayangkan sampai 1.533 triliun, kemana uang itu? Uh, jadi di sana ada bicara tentang ketika terjadi pandemi, pemerintah juga diberikan dana untuk apa? Untuk kemudian tadi membiayai itu. Tapi kenapa kok masyarakat begitu terdampak kuat? Ya itulah berarti ada kebijakan yang memang uh, uh, yang tidak berjalan dengan baik, begitu ya. Tidak berjalan. Bahkan sampai 2015 sampai 2023 kita bisa lihat nih, surat berharga negara yang diterbitkan itu mencapai 8.000 triliun. 8.000 triliun. Sementara tahun 2002 sampai 2014 itu hanya 1.600 triliun surat berharga negara. 7, 7 kali lipat surat berharga negara yang diterbitkan dalam 10 tahunnya Pak Jokowi. Jadi kalau yang dikatakan pandemi itu kita toleransi, nggak bisa. Karena dananya juga sangat banyak itu. Bank sentral juga ikut ikut memberikan kebijakan yang sangat besar. Ya. Sampai mencetak uang itu kan sampai 500 triliun untuk mencetak uang. Jadi saya pikir begitu ya. Jadi kita harus mendetailkan indikator-indikator yang tampak bagus secara umum gitu ya. Itu pun sebenarnya bisa kita telisik lagi. 5% pertumbuhan 1% pertumbuhan ekonomi sedang itu konon hanya sekitar 200.000 orang menyerap tenaga kerja. 200.000 itu berarti kalau 5% dia hanya menyerap sekitar 1 juta. Padahal yang namanya para pekerja kita itu selalu di atas 1 juta. Ya, para pencari kerja itu dari 1 juta. Makanya kemudian rezim ke depan itu mintanya pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi di mananya yang baik begitu ya. Jadi kalau dikatakan eh, tentang pengangguran terbuka turun, tetapi turunnya pengangguran terbuka itu ternyata dia masuk ke dalam pekerja yang apa pekerja tidak penuh gitu, pekerja tidak penuh dan ada yang part time tadi. Jadi eh, kita harus mendetailkan data-data yang seperti ada data lagi yang menarik yang saya sampaikan kepada audiens semua. Mari kita lihat data yang terbaru yang saya temukan di tahun 2024. Tapi ini masih sampai bulan April ya. Data bulan April sampai dengan bulan April 2024 jumlah uang bertambah di seluruh Bank Indonesia secara nasional itu 188,2 triliun kalau kita genapkan 188,2 triliun. Dari 188,2 triliun itu 92%-nya 92,6%-nya itu masuk dalam kantong rekening yang nilai nominalnya atau nilai saldonya mencapai 1M sampai 5M. 92%. Sementara yang tabungan atau rekening yang nilai saldonya di bawah 100 juta itu hanya 0,35% kebagian. 0,35%. Dan itu terus naik tuh. Bayangkan di tahun 2018, di tahun 2018 rekening yang 1M sampai 5M dari bertambah uang secara nasional itu mencapai 341 triliun, dia mendapat share 50%. 2024 ini 92%. 92%. Apakah ini suatu kebaikan? Apakah ini suatu kebaikan? Saya pikir tidak dengan data-data seperti ini. Ini data real ya, yang bisa kita unduh datanya, bisa diolah di lembaga penjamin simpan. Baik. Kalau mau data yang lain bisa. Data yang lain misalnya bayar pokok utang. Tahun 2023 menurut data BPK hasil analisis hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 kewajiban jangka pendek kita itu sampai 1.092 triliun. Kewajiban jangka pendek alias utang, pokok utang tahun 2023
maaf 2024 ini itu bayar 1.000 triliun, 1.092 triliun. Bayar bunganya hampir nyaris 500 triliun. Tahun 2025 bayar bunganya mencapai 552 triliun. Apakah itu suatu hal yang membanggakan? Saya pikir masyarakat sudah bisa menilai. Data-data seperti inilah yang harus kita tampilkan, sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi lebih menilai lebih lebih eh, lebih baik ya, tidak kemudian hanya melihat pada sisi data-data umum saja. Kami pikir itu dulu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi ya selama ini kita hanya mungkin ya survei-survei ini hanya menanyakan ke orang-orang yang mendapatkan bansos atau mungkin ya atau sendirilah survei ya dari 280 juta ya hampir 280 juta masyarakat Indonesia yang disurvei cuma 1.200. Itu pun nggak tahu apakah data siluman atau data real ataukah tatap muka atau hanya survei random berdasarkan ya cuma klik-klik saja. Klik-klik dengan kemudian mendapatkan imbalan fee ya 50.000 sampai 150.000 mungkin ya. Kadang-kadang kalau kita lihat job test job kadang kita suruh survei ya kan survei nanti ada fee-nya atau apanya. Ini cukup menarik ya. Dan tadi tentang kesejahteraan saya juga baru sadar ya ternyata UMR itu atau upah minimum regional atau upah minimum pekerja ya UMP itu ternyata hanya untuk yang lajang ya. Padahal kita tahu hampir ya semua pekerja itu ya yang mungkin usianya sudah rata-rata di atas 25 tahun, yaitu pasti sudah berkeluarga ya. Dan rata-rata pasti sudah satu lebih lebih dari banyak yang sudah punya anak lebih dari satu ya paling tidak satu lah ya. Itu luar biasa ya kalau kemudian ya harusnya digunakan untuk satu orang, tapi digunakan untuk lebih dari 3 orang. Ya. Kalau yang anaknya sudah lebih dari satu, ini luar biasa. Kalau misalkan istrinya nggak bekerja, ini luar biasa ya. Jadi wajar jika kemudian buruh selalu menyebut Jokowi sebagai rezimnya sebagai rezim upah murah. Ternyata luar biasa sekali ya, apa namanya kebohongan di balik survei-survei ini ya. 75% itu bukan angka yang sedikit, tapi luar biasa, 75%. Artinya harusnya tidak ada protes, tidak ada kemudian misuh-misuh di media sosial. Ya. Tapi lanjut lagi terkait masalah ekonomi, apakah ya kemudian selama 10 tahun Presiden Jokowi ini berkuasa, mampu ya kemudian membuat perekonomian itu tumbuh ya, paling tidak perusahaan-perusahaan itu banyak yang kemudian tumbuh dan banyak investor di negeri ini apalagi kemudian setelah diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian sangat menguntungkan investor ya karena kemudian para pekerjanya itu semuanya kontrak seumur hidup ya tidak pernah dijadikan karyawan tetap. Ini seperti apa? Apakah benar setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini investasi semakin meningkat atau memang ya biasa-biasa saja? Silakan Muhammad Atta. Iya, investasi memang meningkat. Dari data-data kami ya ada investasi yang meningkat ya. Hanya saja eh, sekali lagi ya, data masih ungu begitu. Investasi itu tujuannya apain sih? Tujuannya adalah untuk serapan tenaga kerja. Jadi kita belum bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara rasio rasio daya serap tenaga kerja, investasi masuk untuk menyerap tenaga kerja. Nah, rasio daya serap tenaga kerja itu didapat dari hasil pembagian antara jumlah proyek dengan pekerja yang direkrut, baik itu investasi asing maupun investasi domestik. Nah, itu kalau berdasarkan data yang kami lihat itu terus turun itu, bahkan turunnya itu nggak main-main itu, main itu begitu tajam turunnya. Nah, itu baru bicara tentang rasio daya serap tenaga kerja, belum lagi bicara tentang kesejahteraannya, ya, kesejahteraan. Uh, ini sebagai gambaran, ini data saya share lagi data di mana di lokal ya di Kaltim data yang kami miliki. Nah ini um, tingkat pengangguran terbuka memang terus turun ya. Terakhir itu 2023 5,31%.
di Kaltim ya, kalau Balikpapan jadi 6%, sama nih, baik itu tingkat provinsi maupun kota itu terus terus turun. Tapi bagaimana dengan uh, rasio daya serap tenaga kerja ini? Nah, ini uh, apa rasio daya serap tenaga kerjanya. Mari kita lihat datanya. Nah, ini dia. Di tingkat Kaltim, rasio daya serap tenaga kerja itu terus anjlok. Dan itu terjadi sejak sebelum pandemi itu. Di 2023 untuk di Kaltim sendiri itu 7,3% rasio daya serap tenaga kerjanya. Bandingkan misalnya 2015 itu 162%, 2016 72%, 2017 27%, 2018 24%, terus turun itu. Ini di Provinsi Kaltim ya. Dan setahu saya di nasional juga demikian, tapi saya datanya belum sempat mengol. Nah ini di Kaltim nih, terus turun. Dan Kaltim ini seingat saya dia masuk 5 besar, investasi yang masuk ke Indonesia. Itu ada di Provinsi Kaltim. Tetapi dari serap tenaga kerjanya makin lanjut. Nah, artinya di sini ada masalah tuh ya. Ada masalah terkait dengan investasi tersebut. Uh, apakah itu karena investasinya padat padat modal ya, atau karena memang berkaitan dengan dunia teknologi ya, dunia teknologi atau dunia keuangan ya, yang memang secara rekrutmen tenaga kerja itu semakin tidak begitu banyak ya, rekrutmen tenaga kerja. Nah, itu wilayah Kaltim. Kalau wilayah Balikpapan sama, sama. Terus turun nih sepanjang sepanjang pemerintahan Jokowi terus turun. Kita mau 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 senang banyak gitu kalau turun terus seperti ini. Coba kalau masyarakat diberikan data yang seperti ini, kira-kira gimana? Senang nggak? Ini data BPS ya, bukan data BPS dan data Dinas Penanaman Modal. Saya, ini bukan data kerang-kerangan. Nah, jadi eh, kalau kalau tadi investasi itu investasi itu masih data umum, jadi masih belum bisa mengindikasikan oh bagus langsung atau tidak itu ya. Jadi harus kita detail. Apalagi misalnya terkait dengan investasi, terkait dengan inflasi misalnya tadi, oh dibanggakan dengan inflasi, apa inflasinya terkendali. Inflasi itu kan membaca inflasi dalam setiap tahun ya. Inflasi eh, tahun tahun 2022 misalnya, eh, tahun 2003 kayak berapa persen saya agak lupa ya data inflasinya secara per tahun gitu ya. Saya coba lihat datanya, saya ada nggak di sini inflasi dalam tahun. Data yang saya itu ya saya miliki, saya ingat saya inflasi kita itu dari tahun ke tahun itu terus terus apa dalam konteks makanan ya itu menjadi yang dia antara nomor satu nomor dua tuh inflasi yang berkaitan dengan persoalan makanan. Ini datanya saya ini data. Nah, ini Indonesia ya, inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia ini dari tahun 2006 sampai 2019 ya, kalau kita lihat itu selalu tentang ini kan dengan makanan, bahan makanan atau makanan jadi minuman ya. Itu makanya tidak heran kalau kemudian orang miskin itu juga dan sampai dari kelas menengah juga terbebani begitu rupa ya. Karena kemiskinan itu sekitar 50 sampai 70% itu ya. Itu apa belanja orang miskin itu habis untuk makan. Ketika kemudian harga makanan itu naik begitu rupa, maka itu akan sangat membebani mereka. Gitu. Jadi eh, ya inilah, gitu. Apakah ini sebuah success story? Saya pikir enggak ya. Ya ini wilayah Indonesia ini. Kalau kalau di Kaltim juga demikian ya. Apa, eh, tentang nah ini ya inflasi hampir sama dengan Indonesia tadi. Data dari tahun 2000 2018, data-data data-data inflasi yang saya pikir sangat 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 real ya, bisa terlihat.
satu hal ketika kita bicara tentang inflasi. Inflasi itu selain memang angkanya dari si sumber itu kemudian bisa diotak-atik, konon lagi ada rame juga tentang itu ya, inflasi sengaja direndah. Inflasi itu datanya itu memang itu bisa di bagaimana agar tahun ini agar inflasi tahun ini tidak terlalu menumpuk di tahun ini. Misalnya. Tahun 2022 kan bulan September itu terjadi kenaikan BBM sedemikian rupa. Tapi inflasinya tidak begitu ini, tidak begitu drastis tahun 2022. Kenapa? Itu dipecah digeser ke tahun yang akan datang, ya, tahun 2023. Bagaimana cara memecahnya itu? Menggeser ke tahun yang akan datang. Berikan subsidi, cash transfer, uang tunai. Sehingga kemudian inflasi yang seharusnya terjadi di tahun 2022 itu bergeser tahun 2023. Jadi yang harusnya menumpuk tahun 2002 yang kemudian bisa sampai berapa persen gitu ya, itu kemudian terpecah ke 2023 karena 2023 itu nanti subsidi cash transfernya tidak dikasihkan lagi itu itu dan yang kita lihat itu hanyalah inflasi di tahun itu saja gitu yang kemudian dilakukan. Jadi eh, dan kita kalau bicara inflasi itu kan apa sih sederhananya? Inflasi itu kan bicara tentang kenaikan harga barang terus menerus ya, dalam satu periode. Terus menerus itu hanya dalam satu periode dalam satu tahun gitu. Dan seperti apapun yang namanya inflasi, apakah itu 3%, 2% kenaikan inflasi di tahun ini, tapi tetap saja kemudian yang harus kita bayar, yang harus tetap dibayar masyarakat itu harga akhirnya. Kalau harga akhirnya kemudian tahun lalu 15.000, terus kemudian 16.000 dan seterusnya, yang dibayar itu bukan persentase, bukan persentasenya rendah atau tidak, dan itu terjadi kumulatif gitu. Seolah-olah inflasi itu hanya bicara tentang tahun ini, tahun ini, tahun ini, begitu saja. Padahal yang namanya inflasi itu kita bayar secara kumulatif dari tahun sebelumnya sampai sekarang. Nah ini yang kemudian itu juga tidak dilihat oleh masyarakat lebih jauh. Gitu. Jadi oh inflasinya rendah, inflasinya rendah. Ya kalau inflasinya rendah, kalau harga barang tetap sih nggak apa-apa gitu. Harga barang tetap eh, misalnya kan cuma 10.000 atau 5.000 saja gitu. Jadi kan makan naik terus tuh untuk makan terus biaya untuk makan. Makanya kalau kemudian nanti makan bergizi gratis hanya 10.000, kira-kira dapat apa katanya? Kira-kira itu saya pikir datanya harus lebih detail lagi. Kalau tidak detail, ya memang nampak-nampak bagus.